Jadi ini skimmer, kemudian pompanya pakai 5800. Ini skimmernya masuk ya, mau muter-muter. Kemudian untuk pipa ini separuh tong isinya oyster, yang ini TDS. Nah ini ppm, ini TDS. Coba kita cek. $325 ugal-ugalan. Jadi jangan alasan kalau ikannya sakit tidak punya tempat karantina. Wah, mesti jarang-jarang lihat video dari Wahana Koi. Berawal dari hobi dan aku menyukai ikan koi. Beribu kegagalan jadikan pengalaman. Apa kabar koi lover? Jangan lupa bahagia. Ikan koi lagi. Di sini kita ada ikan koi yang barusan sakit. Ini mau kita masukkan ke dalam vet lagi. Jadi ceritanya ini kapan hari sakit itu sudah ada 1 minggu di tempat karantina. Ikannya sekarang kurus-kurus. Ada beberapa ekor yang tewas. Nggak sempat ambil videonya ya, karena kesibukan jadi nggak sempat ambil videonya. Ini mau kita masukkan lagi ke kolam vet kotak yang ada di indoor. Dan ini kita bongkar dulu semuanya, nanti kita rendam lagi menggunakan PK. Untuk selanjutnya ikannya kita masukkan lagi ke dalam kolam. Jadi ini ikan kipingan. Wah, kuru. Marutenku kuru, kamu kujakune juga kuru. Wah, kuru banget ini. Ini kurus banget. Jadi kalau satu kolam sakit pasti kena semua ya. Dan ini kemarin kurusnya itu drastis. Mungkin karena penyakitnya juga agak kejam, jadi langsung satset badannya kurus. Dan ini dicampur dulu airnya. Untuk selanjutnya nanti kita bawa masuk. Wis cukup. Kita cek dulu apakah benar-benar aman. Aman ikannya. Ini ada sedikit urat-urat merah, wajar ya. Ikan koi kalau kena air baru seperti ini, badannya merah-merah. Nanti kalau sudah normal, merahnya akan hilang. Jadi ini kita masukkan ke PK dulu. Wah, badannya habis. Kurus semua. Ini harus mengembalikan bodi lama ya. Jadi ikan koi kalau sudah kurus itu kita kembalikan bodinya agak lama. Kalau ikan kecil enak, kasih grow langsung gendut. Kalau ikan sudah gede 30 up itu agak lama. Masuk. Oke, ini kolamnya, kolam yang kapan hari saya bikin baru ya. Ada 2 tong filter. Kemudian yang sebelumnya kan ini belum ada. Jadi ini skimmer. Kemudian pompanya pakai 5800. Ini skimmernya masuk ya, mau muter-muter. Kemudian untuk pipa pakai 1 in yang masuk ke chamber. Kita lihat dulu ikannya apakah aman. Kayaknya aman, mudah-mudahan aman ya. Terus untuk chamber kita lihat dulu. Chambernya ini sudah saya ganti juga menggunakan oyster. Nah ini separuh tong isinya oyster, yang ini oyster separuh tong ya, separuh. Yang ini masih full batu gombong. Jadi kapan hari saya beli oyster 3 karung untuk saya masukkan di tong yang terakhir. Untuk yang ini isinya batu gombong sama batu zeolit.
Jadi kolam ini tidak boleh terkena garam karena ada zeolitnya. Terus oyster ini fungsinya kan untuk menstabilkan pH. Jadi nanti kita cek pH-nya berapa. Kita lihat dulu ikannya aman ya. Mudah-mudahan nggak lompat. Ada nggak banyak. Ini kolamnya ukuran 1x2 meter. Wow, adaptasi dulu. Mantap. Jadi biasa ya ikan koi kalau masuk ke kolam dalam, kemudian dia naik untuk ambil napas. Ini saya ada tes pH, TDS sama garam ya. Coba tak cek dulu untuk pH-nya. Ini baru beli jadi saya masih bingung. Barusan kemarin order dari Cina. Ini barusan datang hari ini untuk pH meter. Ini coba dulu untuk pH-nya, kita tes pH 7,35, untuk suhu airnya 29, sorry, suhu airnya 29 derajat Celcius. Kemudian untuk pH-nya 7,35, 7,28, turun naik turun ya. 7,35 ini masuk ke dalam air. 7,28 atau 7,3. Oke. Kemudian kita cek lagi untuk TDS-nya. Ini kayaknya kalau daerah sini TDS-nya tinggi ya. TDS. Nah, ini ppm ini TDS. Coba kita cek. 325 ugal-ugalan. Jadi TDS nya 300 lebih ya di tempat saya. Kemudian untuk suhu air 28, suhu ruangan 29. Bentar, tak resikan ya sih. Suhu ruangan 29, suhu ruangan 29, suhu air 28. Untuk TDS air 300 lebih, pH-nya 7,3. Oh iya, salinitas atau kadar garam, coba bentar ya. Ada nggak? Kadar garamnya coba kita cek, apakah ada garam di sini? 0,232, 0,3. Ini kadar garamnya 0,3. Jadi kesimpulannya kalau kita menggunakan air yang TDS-nya 30 ke atas, ini tadi kan 300 maksudnya. TDS 300 ke atas itu cocoknya untuk soa dan siro biasanya. Jadi untuk TDS tinggi 300 ke atas itu biasanya ikan susah untuk menjadi bulky atau pertumbuhannya agak lambat. Kemudian untuk warna putih itu kurang. Kemudian untuk warna hitam bagus, cepat. Jadi ini nanti mungkin cocok untuk siro, karena ini selama saya di sini belum pernah ngecek TDS-nya berapa. Baru kali ini saya ngecek karena ini kemarin baru order dari Cina, barusan datang. Harganya kurang lebih 350.000 ya ini. Mereknya nggak tahu. Terus untuk pH oke, masih di angka 7. Terus kadar garam juga nggak tinggi, 0,3. Kalau untuk karantina kadar garamnya 3% ya maksimal. Nah, jadi ini nanti mudah-mudahan ikannya aman. Dan mungkin saya juga akan fokus ke siro lagi, siro dan soa. Kalau TDS tinggi untuk kohakusanke agak susah biasanya, tapi nggak apa-apa, kita coba. Karena yang di luar, yang di outdoor itu untuk kohakusanke oke. Untuk siro bertahan, nggak ada penambahan. Tapi kalau di sini ini belum kita coba, ini masih kita coba dulu, nanti hasilnya seperti apa. Terus untuk alat ini coba kita masukkan ke tempat karantina ya, untuk cek kadar garam di tempat karantina. Karena ini saya juga baru beli,
Saya juga belum pernah ngecek kadar garam yang ada di tempat karantina ini berapa. Jadi nanti kita cek dulu menggunakan alat ini. Oke, ini kita cek untuk kadar garam. Ini masih 0 ya. Masih 0. Kemudian kita masukkan. Ini terlihat kadar garamnya ada 1,9%. 1,9%. Ini kalau persen, kalau ppm ada juga ppm. Coba kadar garam ppm, salt per ppm 1900 ppm untuk garamnya. Jadi ini ikan sudah sehat, ada cagoi, ini sudah aman, jadi garamnya sudah nggak banyak. Kalau kita pengobatan itu bisa sampai 3%. Coba kita cek lagi yang ini ikan dalam kondisi aman. Coba kita lihat garamnya ada nggak. Oh, ini garamnya tipis, cuma 0,5, 049 ya, 0,5% garamnya, ini tipis. Jadi ikan sudah aman. Kalau ikan sudah siap kirim itu biasanya non garam, jadi sudah tanpa garam, tidak menggunakan garam sama sekali, supaya pada saat kita packing itu aman. Nanti masuk ke dalam kolam customer itu ikannya sudah bebas garam, tinggal masuk. Jadi alat ini penting untuk kita sebagai penjual atau sebagai pembeli. Mungkin teman-teman juga harus punya alat ini ya. Kadang banyak yang belum ngerti TDS itu apa, Mas. Terus pH itu harus berapa, itu banyak, terutama tentang TDS. TDS itu apa? Itu sering sekali yang tanya TDS nggak ngerti ya. TDS itu dalam bahasa Jawanya total dissolved solid, atau kekerasan yang ada di dalam air. Jadi air itu ada masanya atau ada kandungannya. Jadi kadang air baru, kemudian misal air baru TDS-nya 300, dikasih aerator menyala, tambah DO atau ada penambahan oksigen, TDS-nya jadi tambah lagi berapa atau berkurang berapa. Kemudian kita tambahkan ikan, TDS-nya jadi tambah lagi berapa. Kita tambahkan garam, TDS-nya naik lagi. Jadi semakin kita tambahkan sesuatu yang ada di dalam air, itu TDS-nya bisa berubah-ubah. Dan untuk ikan koi itu bisa bertahan di TDS mulai berapa ya? Kalau untuk patokan pastinya saya juga kurang paham. Intinya di TDS 70 itu bagus, atau TDS rendah di bawah 100. 0 kemungkinan juga masih oke. Itu untuk body bagus. Untuk TDS yang tingginya TDS itu di TDS 500 masih mampu. Bahkan saya kalau karantina ikan dengan total garam 3% itu TDS-nya bisa mencapai 1000, bahkan lebih dari 1000. Itu ikannya masih bisa hidup. Tapi kalau kadar garam itu bisa lebih dari 5 atau bahkan 7, itu ikannya yang nggak kuat. Kalau TDS kadar garamnya 7, itu TDS-nya wis nggak keukur, karena garam semakin banyak garam TDS-nya semakin naik. Jadi kenapa ikan koi itu kalau kita karantina menggunakan garam, kemudian TDS-nya naik, karena ikan koi itu dia titik kenyamanannya pada saat TDS-nya naik. Jadi misal kita angkat dari kolam yang airnya 100, TDS 100, kemudian kita angkat, kita pindah ke air yang TDS-nya 70. Nah, itu biasanya ikannya akan kesakitan atau lompat-lompat. Tapi kalau kita angkat dari TDS 100, kita pindah ke dalam TDS 200, dia akan nyaman. Jadi kenyamanan ikan koi itu kalau dipindah ke TDS yang lebih tinggi. Makanya kita karantina ikan menggunakan garam, itu salah satunya untuk menaikkan TDS supaya ikannya tidak stres dan ikannya nyaman. Belepotan cangkemnya. Karena kejar waktu, ini sudah jam 2:30, kita harus lakukan packing dan pengiriman. Kemudian ini belum dinyalakan ya untuk aeratornya. Coba ini mesinnya saya nyalakan dulu.
Nah, gelembungnya sudah menyala. Semoga ikannya nanti nggak lompat. Oke, ini ikan baru sakit. Jadi ikan ini sakitnya karena kelihatannya mabuk amonia, atau mungkin saya dari pemindahannya kurang maksimal untuk karantinanya. Karena ini barusan dari kolam outdoor saya pindah ke kolam indoor. Kemudian selang 10 hari ikannya sakit. Ada yang mati satu di sini. Kemudian kita angkat semua. Ternyata sudah banyak yang sakit di bagian perutnya merah-merah. Karena di bagian perut jadi nggak kelihatan, dan ikannya selalu makan setiap hari. Setelah tahu ada yang mati baru ketahuan bahwa ikannya banyak yang sakit. Geraknya lincah, normal, cuma merah-merah. Akhirnya daripada nular, kita angkat semua ke dalam akuarium untuk dikarantina. Kemudian ada yang mati kalau nggak salah 3 ekor. Dan sekarang sudah normal lagi, kondisinya aman, cuma badannya kurus. Jadi nanti kita benahi lagi untuk bodinya menggunakan pakan. Dan kondisi ikannya sekarang sudah terlihat nyaman. Mudah-mudahan ikannya terus sehat ya. Terus sehat. Jadi kita di sini itu belajar dan terus belajar. Mungkin teman-teman kalau ada yang punya kolam mirip ini atau seperti ini ukurannya 1 x 2 meter dengan kedalaman 1 meter, bisa sharing-sharing. Saya di sini menggunakan chamber 2 tong ukuran 250 liter, pompa 5.800 punya Sunsun, skimmer 2 dim, dan ini keluarnya pakai 4 dim keluarnya. Airnya seperti ini. Oke, sampai di sini dulu untuk acara saya hari ini. Jadi ikan di kolam sakit, saya karantina di sana di kolam akuariumnya sana. Kemudian ikannya sembuh dan kita masukkan lagi ke dalam kolam filter. Jadi kalau teman-teman kalau ikannya sakit jangan pusing atau jangan bingung. Setelah tahu gejala sakit langsung bawa ke tempat karantina. Jangan alasan tidak punya tempat karantina. Karena sudah sering saya sampaikan bahwa sebelum bikin kolam atau sebelum beli ikan koi harus punya tempat karantina dulu. Jadi jangan alasan kalau ikannya sakit tidak punya tempat karantina. Wah, mesti jarang-jarang lihat video dari Wahana Koi. Oke, untuk semuanya jangan lupa tetap alon-alon pokok klakson dan salam koi untuk persahabatan.